Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita kembali kepada kajian kita di Akademi Bahasa Arab ini menggunakan kitab 19 hari aku bisa mempelajari bahasa Arab. 19 hari aku bisa bahasa Arab gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya ini adalah pertemuan yang kelima ya. Pertemuan kelima. Jadi kemarin itu salah, kemarin pertemuan keempat dan sekarang adalah pertemuan yang kelima gitu teman-teman. Pertemuan yang kelima. Kita ingin berubah terlebih dahulu. Oke. Pertemuan kelima. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang apa ini ya. Perkenalan kenapa 17 hari muncul Rasulullah, kemudian Zaid bin Harisah gitu ya. Kemudian tentang al-kalam juga sudah kita sebutkan, terdiri dari harfun, fi'lun, ismun, dan fi'lun itu terbagi menjadi 3, fi'lun madhin, fi'lun mudhari'in, fi'lu amrin gitu. Kemudian berikutnya sudah kita pelajari tentang dhamir gitu ya. Ada dhamir ghaib sudah kita pelajari, yaitu huwa humahum hiya humahunna. Ini huwa humahum hiya humahunna, ini dhamir ghaib. Yang kedua adalah dhamir mukhatabun gitu. Dhamir ghaib itu orang ketiga. Mukhatab itu adalah orang kedua yang kita ajak bicara. Mukhatab siapa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir. Yang ketiga ini adalah yang terakhir. Ini dia. Ada ana dan nahnu. Ana artinya saya, aku. Nahnu artinya kami, kita semua gitu. Ana artinya saya atau aku. Dan nahnu artinya adalah kami, ya, kita semua gitu. Misalnya ini disebutnya domir apa? Domir mutakallim, mutakallimun, domir mutakallim. Mutakallim artinya orang yang berbicara, orang yang berbicara. Atau disebut dengan orang ke-1, orang pertama gitu. Karena dia yang berbicara. Kalau lawan bicaranya disebut dengan mukhatabun. Kalau orang yang dibicarakan disebutnya dengan ghaibun gitu. Nah, ini adalah dhamir mutakallim. Adalah dhamir mutakallimun. Dhamir mutakallim. Jadi dhamir itu 3. Ada dhamir ghaib, yang kedua mukhatab, yang ketiga adalah mutakallim. Orang pertama, orang yang berbicara gitu ya. Dhamir mutakallim itu ada apa saja? Ada 2, ada ana dan nahnu. Ana artinya aku atau saya gitu. Nahnu artinya kami gitu atau kita. Gitu teman-teman. Nah, gampang ya, ini tidak perlu pembahasan lebar itu. Atau misalnya contoh kalimatnya misalnya ana, saya adalah mudarrisun itu guru. Ana mudarrisun, saya adalah seorang guru. Contoh lain misalnya ana talibun. Anak talibun, anak itu saya, talibun pelajar gitu ya. Misalnya contoh lain, ini anak itu bisa laki-laki juga bisa perempuan. Misalnya kalau yang perempuan, anak talibatun pakai tak marbutoh, talibatun. Kalau sini kan anak talibun. Kalau perempuan anak talibatun gitu. Misalnya tadi yang sini lihat, ana mudarrisun, laki-laki nih. Kalau perempuan
ana mudarrisatun. Pakai tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Oh, berarti ini perempuan. Ana mudarrisatun. Saya adalah seorang guru, gitu. Contoh lain misalnya apa? Ana muhandisun. Muhandisun. Oh, ini berarti laki-laki. Nggak ada tak marbutohnya. Ana muhandisun. Muhandisun adalah arsitek. Arsitek. Kalau perempuannya adalah ana muhandisatun. Nah, ana muhandisatun. Oke, tak marbutoh. Saya adalah seorang arsitek, tapi perempuan, gitu kan. Misalnya contoh lagi, ana ustadzun, ana tabibun. Ana tabibun. Tabibun. Ini berarti laki-laki. Tabib adalah dokter. Tabib artinya dokter. Kalau yang perempuannya gimana? Ana tabibatun. Tabibatun. Ana tabibatun. Saya adalah seorang dokter perempuan, gitu. Makanya pakai tak marbutoh, gitu. Itu tentang yang ana. Itu tentang yang ana. Kemudian yang nahnu. Nahnu artinya kami. Misalnya contoh. Nah, tolib itu kan bentuk satu orang. Tolib artinya pelajar. Tolibun. Nah, kalau kita mau nyebutnya pakai nahnu, maka bukan tolib. Kita harus tahu bentuk jamaknya. Tolibun jamaknya adalah tulabun. Tulabun. Maka artinya kalau kita pakai nahnu jangan pakai yang tolib, tapi pakai yang bentuk jamaknya, karena nahnu kan jamak, lebih dari satu orang, gitu. Maka pakai nahnu tulabun. Tulabun. Kami adalah pelajar, gitu. Contoh lagi, muhandisun. Ini kan muhandis nih teman-teman, muhandis, arsitek. Bentuk jamaknya adalah muhandisun. Muhandisuna. Muhandisuna. Nanti teman-teman akan belajar cara mengetahui ini kata benda, nama kan, gitu ya. Kata benda termasuk golongan isim maksudnya. Kok jamaknya seperti apa, nanti kita akan sampaikan, kita akan pelajari, ada nanti rumusnya, pelajarinya. Maka kalau ana pakai ana muhandisun, tapi kalau pakai nahnu makanya muhandisuna, karena kan nahnu banyak, muhandis kan cuma satu orang, kalau banyak nahnu ganti lagi tuh. Muhandisuna. Muhandisuna. Nahnu muhandisuna. Kami adalah arsitek. Kami adalah arsitek, gitu. Misalnya mudarris. Mudarris kan di sini satu. Mudarrisun bentuk tunggalnya. Ana mudarrisun. Tapi kalau nahnu bentuk jamaknya seperti apa? Nahnu mudarrisuna. Gitu. Mudarrisuna. Nah, itu contoh dari nahnu, gitu ya. Gampang ya teman-teman. Insyaallah nanti kita akan pelajari. Jadi yang penting sekarang tahunya adalah domir ada 3. Domir ghaib, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna. Kemudian domir mukhatab, yaitu anta antuma antum, anti antuma antunna. Kemudian yang ketiga domir mutakallim, yaitu ana nahnu. Dihafal oleh teman-teman. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, beserta contoh-contohnya. Ini penting ditulis, kemudian dipraktekkan, gitu, dan sering dipraktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.